kepada Mbak Ratna untuk memulai daripada acara kita. Silakan Mbak Ratna. Mbak Ratna, mic-nya dinyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, kebahagiaan tersendiri buat saya pada siang hari ini bisa hadir menemani Bapak Ibu semuanya dan Mbak-mbak, Mas-mas ya yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih buat Bang Haji Naif yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk hadir di sini menghantarkan acara pada live talk show penyuluh agama. Siang hari ini kita akan ngobrol santai dengan penyuluh kita yang milenial ini, yang insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita, ya Bapak Ibu sekalian. Di sini sudah lengkap hadir tengah-tengah kita. Kayaknya lebih banyak yang muda-muda di sini, makanya kayaknya harus saya sapa dengan mas-mas dan mbak-mbak, karena kalau kaitannya dengan CASN ya lebih banyak usianya yang muda. Karena memang ketika mendaftar CASN itu kan dibatasi oleh usia gitu. Jadi tidak mungkin yang usianya di atas 35 tahun terus mau ikut berkompetisi. Ya. Otomatis yang hadir di sini juga yang bersemangat kayaknya akan yang muda-muda ini. Adapun yang sudah di atas 40 tahun kayak saya kan gitu ya. Paling berpikirnya nanti untuk adik-adiknya, untuk anak-anaknya kan gitu supaya ikut dan lebih paham untuk ini. Bapak Ibu, gimana semua kabarnya? Mudah-mudahan sehat semua. Ya, harapan kita semuanya sehat dan jangan lupa setiap kita melakukan aktivitas kita tetap memperhatikan protokol kesehatan yang biasa kita kampanyekan nih oleh penyuluh-penyuluh seluruh Indonesia, 5M 1D. Nah, kata Bang Naib, mabok tuibon katanya. Semuanya serba 5M 1D ya gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, mbak-mbak, mas-mas, insya Allah kita ke depan akan ngobrol selama 1 jam ya. Ya, kita akan berbincang-bincang santai tentang bagaimana kita bisa seperti halnya sudah disampaikan di situ di posternya ada Jitu menjawab TIU. Nah, tes intelijensi umum kan gitu. Dan ini menarik sekali. Yang saya hormati Bang Haji Naif, Bapak Badrut Tamam, ya, yang saya sendiri baru kenal. Salam kenal Pak, dari Tanggamus, Provinsi Lampung. Kemudian dua narasumbernya, narasumber milenial kita yang insya Allah nanti akan saya perkenalkan. Di Bapak Ibu sekalian, menjadi ASN di zaman sekarang tidak semudah 10 tahun yang lalu. Jadi untuk menjadi ASN seorang harus rela berkompetisi dengan jutaan banyak kompetitor. Ya sebetulnya kalau berkompetisi sama ya, cuman kemudian ada tingkatan yang berbeda dulu dengan sekarang. Yang kita kenal, yang mungkin yang sudah paham ya, itu ada namanya dalam bentuk tes yaitu SKD dan SKB. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Jitu menjawab tes intelijensi umum, karena memang tes ini ada di bagian dari tes SKD gitu. Jadi di situ tes SKD ada tes wawancara kebangsaan yang minggu lalu Jumat yang lalu sudah kita kupas tuntas habis ya, dan sangat luar biasa. Pesertanya juga Bang Naif sangat bangga sekali, ternyata di luar ekspektasi ya.
dari awal sampai yang kedua dan yang ketiga itu ternyata luar biasa. Daya tariknya sangat luar biasa dan mudah-mudahan yang ini juga menjadi daya tarik bagi kawan-kawan semua untuk bisa ikut dalam acara talkshow penyuluh sekarang ini. Dan tes intelijensi umum ini bagian dari tes SKB tersebut. Jadi kalau kita ingin mengetahui bahwa tes intelijensi umum merupakan tes untuk meningkatkan intelijensi dalam analisa numerik, verbal, serta berpikir logis dan analitis. Jadi dalam acara ini kita pengen tahu nih kan gitu, bagaimana narasumber ini bisa mampu jitu dalam menyelesaikan tes ini. Padahal kan tidak mudah kan gitu. Saya sendiri juga mungkin ketika menjawab itu juga akan mengalami kesulitan kan gitu. Jadi kenapa penting dikupas ini, kenapa penting dibahas ini, kemudian jurus jitunya itu seperti apa kan gitu. Bagaimana menyelesaikan tes intelijensi umum ini dengan baik sehingga mampu mendapat nilai yang sempurna kan gitu. Kemudian apa penyebab tes intelijensi umum ini tidak bisa diselesaikan dengan baik? Otomatis setiap tes ada yang bisa menyelesaikan, ada juga yang tidak bisa menyelesaikan. Dan kita akan tahu nih, kita akan bahas di sini. Kita akan tahu dari narasumber-narasumber sekarang ini gimana bisa menyelesaikan ini dengan baik. Apa sih trik-triknya, apa sih strateginya, apa sih jurusnya kan gitu. Dan apa saja nih yang harus dipersiapkan juga. Kita kan nanti ada nih adik-adik kan gitu, ada adik-adik, ada emas-emas, ada mbak-mbak ataupun bapak ibu yang punya anak di rumah dan itu yang mungkin sudah punya anak yang sudah besar. Apa sih yang harus dipersiapkan supaya nanti ketika ikut kompetisi ini bisa menyelesaikan kan? Jadi Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, kalau kita melihat posternya akan beranggapan bahwasanya acara ini hanya khusus untuk penyuluh ya. Ketika di-share posternya, ini acara penyuluh kan gitu, buat apa? Padahal ketika melihat Jitu menjawab TIU ini, sebetulnya ini penting untuk semua yang berkompetisi di CASN ini. Bukan hanya penyuluh kok kan itu. Semua penting untuk memahami ini. Kalau yang tahu kan gitu. Jadi tidak hanya penyuluh. Jadi makanya selain nanti mendengarkan pemaparan dari dua narasumber, kita akan hadir juga pemantik kita Bapak Nurul Badrut Tamam, ya. Dan ini suatu kehormatan di tengah-tengah kesibukannya. Tadi ada 3 Zoom ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa memberikan pemaparan, menjelaskan gimana sih TIU itu sendiri dan gimana memahaminya, atau mungkin selama ini yang mungkin orang tidak bisa memahami dengan baik nanti akan diberikan gambaran tersebut. Baiklah, sebelum kita mendengarkan penyampaian dari Bapak Badrut Tamam, mari kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kepada Bapak Badrut Tamam selaku Pranata Humas Itjen Kemenak Republik Indonesia, waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, pantun dulu aja lah. Baik, ikan gurame renang di kolam, umpan dimakan atas dan bawah. Izinkan kami menghaturkan salam, mohon dijawab dengan meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, senang dan bahagia rasa hati ini bisa berjumpa, bisa bersilaturahim dengan sahabat-sahabat terutama penyuluh agama Islam
dan para calon penyuluh ya, CASN, CPNS, dan para calon CASN di seluruh kementerian maupun lembaga yang bergabung pada acara siang hari ini. Di acara talkshow wawancara CPNS ya, Kiat Jitu menjawab TIU. Ini menarik sekali karena di SKD itu ada TIU, ada TWK, ada TKP. Perkenalkan, nama saya Nurul Badrut Tamam, media sosialnya semuanya juga sama. Ini alhamdulillah kita bersilaturahim. Ada direktur kita, Mas Dr. Naif. Ini bos saya nih. Prajab bareng ya, Iya, Mas Naif. Pak Lurah saya itu, Pak. Ini lurah saya ini. Alhamdulillah ini bisa bertemu secara virtual, beliau di penyuluh, saya di Inspektorat Jenderal. Tentu saya apresiatif dengan acara ini. Penyuluh agama bergerak, tagarnya ya. Ini perlu digerakkan, ada sekitar 5.000, berapa ribu Mas, untuk penyuluh? Totalnya 50.000 Oh, gabungan. 50.000 ya, baik yang PNS maupun yang non-PNS. Kalau 50.000 ini bergerak dan menggerakkan program ini, dan sering kita provokasi juga kepada Ditjen Bimas Islam, para JFT penyuluh dan penghulu ya, memang harus dikasih ruang khusus di media sosial di Ditjen Bimas Islam. Ini merupakan menarik ya, apalagi diikuti oleh semua calon ASN yang sudah bergabung di Kementerian Agama. Dan penyuluh termasuk yang sangat diminati ya. Memang untuk tahun ini di 2021 CASN yang paling diminati memang auditor. Di Inspektorat Jenderal itu kemarin pendaftarnya ada 16.300 orang. Diterima cuma 10 orang. Nah, saya mau nanya, kalau di penyuluh agama yang diterima berapa ini? Kalau tahun ini kayaknya 111 saya. Itu seluruh Indonesia ya? Iya, Kang. Dan yang bergabung dari sini juga kuncinya ketika bicara TIU ya memang bicara ini apa ya, berlatih. Harus banyak berlatih dan latihan karena TIU itu kan matematika dasar sebenarnya. Ya. Sebelum kami lanjutkan, terima kasih ini kepada Mbak host kita dari Tanggamus, Mbak Ratnawiyah ya, MA. Terus ada sahabat kita ini dari Cilacap juga, Mas Hajri Siddiq ya. Asli Cilacap Mas ini? Ya, asli Cilacap, Pak. Oh, Putih. Maos. Istri saya asli Cilacap, saya ada Kuningan, Jawa Barat. Oh gitu. Ya, saya orang Maos, orang Cilacap. Nggih. Saya di Adipala, Pak. Oh gitu, Adipala berarti dekat dengan Maos Lor itu kampung saya. Ketemu Dan tangga. Mbak Hayatuni dari Agam, ini adalah masih anget ya, CASN 2019. Tentu nanti akan belajar banyak dari dua orang ini, apalagi terkait matematika dasar ini. Biasanya kan karena ada 3 item yang SKD ya, TIU itu 35 soal, terus TWK itu 30, kalau TKP ada 45. Jadi nanti akan dijawab selama 100 menit ya, kalau tidak salah. Untuk penyandang disabilitas nanti ada 130 menit. Tentu ini hal yang tidak mudah, tetapi kalau sahabat-sahabat semuanya, para CASN yang bergabung saat ini, yang terpenting kuncinya adalah belajar. Percaya diri, iya. Al-i'timadu ala nafsi asasun najah. Jadi harus percaya diri. Dari sekian banyak, saya yakin nanti usaha, ikhtiar, dan doa tentu harus terus dilangitkan. Tetapi jangan banyak doa juga. Usaha juga harus dilakukan gitu ya, termasuk ngikutin acara ini. Terus ada juga sahabat-sahabat kita yang PNS di Kementerian Agama. Kemarin di Itjen kita melakukan
diskusi dengan Mbak Firacun ya. Nanti di media sosial ada Mbak Mafira. Terus ada lagi dosen Deso. Itu kalau mau belajar juga termasuk viral juga ya. Itu dosen UIN Malang. Nanti diundang Mas Naif ini. Mbak Mafira sama Mas siapa namanya Mas Fajar Rohman Hariri. Dia dosen di UIN Malang. Kemarin sudah kita undang di acara Itjen. Jadi menarik ya. Banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Saya yakin yang hadir di sini terutama yang sudah PNS, penyuluh ini ruangnya sangat luas sekali untuk berkarya di media sosial. Saya sangat apresiatif di program talkshow wawancara CPNS tentu nanti akan menelurkan gagasan-gagasan baru ya, gagasan out of the box terkait program penyuluh agama bergerak. Itu sebagai pembuka dari kami. Tentu kalau bicara TIU nanti akan dibahas banyak oleh Mas Hajri Siddiq dan Mbak Hayatuni Amnah namanya. Saya hafalin juga nih, Hayatuni Amnah ya. Dari Agam. Intinya TIU itu ya belajar terkait matematika dasar. Di situ nanti ada analogi, ada deret angka, ada berhitung, terus ada soal cerita, terus ada perbandingan kuantitatif dan lain sebagainya. Terima kasih Mas Naif sudah mengundang saya bersilaturahim. Ya. Nama saya Nurul, nanti bisa bersilaturahim di media sosial. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, dan kita tunggu terus nih produk-produk out of the box para penyuluh agama bergerak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya izin ke Zoom sebelah. Tapi tetap ya, Mas. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Nurul. Oke, terima kasih Bapak Nurul Badur Tamam. Terima kasih atas waktunya, luar biasa. Jadi ada yang bisa kami tarik dari apa yang saya sampaikan tadi. Kuncinya adalah belajar dan percaya diri, kan itu ya Pak ya. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan, tapi luar biasa manfaatnya untuk kita untuk kita mengikuti tes ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan langsung bertemu nih dengan dua narasumber kita yang milenial, yang cantik dan ganteng ini. Ada Mas Hajri, ada Uni Ai. Di-upload pada LMS. Muncul loh. Ada Uni Ai, katanya nggak mau dipanggil Mbak karena dari Padang masa dipanggil Mbak, mintanya dipanggil Uni kan gitu. Jadi langsung saja untuk memperkenalkan untuk Mbak Uninya. Mbak Uni, Uni Ai, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini saya berkesempatan untuk bergabung bersama Bu Ratna, Mas Hajri, Bang Naif, dan juga dengan Bapak kita Kang Nurul dari Itjen. Mana Uni? Mungkin jaringannya kurang putus bagus. Kayaknya. Ya, mungkin jaringannya kurang bagus. Ya. Sambil menunggu ya, kita beralih saja dengan Mas Hajri. Monggo Mas, memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Nurul Badur Tamam selaku penata humas Itjen Kemenak, yang saya hormati juga
Bang Naif Adnan yang alhamdulillah telah menyatukan kita dalam suatu acara yang mudah-mudahan penuh berkah, penuh manfaat, dan sehingga kita bisa memetik ilmu atau trik bagaimana kita melaksanakan atau mengerjakan TIU itu dengan mudah. Dan juga yang saya hormati Ibu host, Ibu Ratna Wiyah, yang alhamdulillah telah menyambungkan kita, menyatukan kita juga sehingga acara berjalan dengan baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hajri Siddiq Sanusi Hidayatullah, saya Paif CASN di Kementerian Agama Kabupaten Cilacap di KUA Adipala, yang mana satu kabupaten dengan Pak Ijen ini, Pak Nurul Badrul Tamam. Alhamdulillah saya juga kenal beliau dari kepala KUA saya, bahwasannya itu salah satu alumni pesantren di daerah sini. Itu sangat luar biasa. Saya juga terima kasih juga kepada Pak Bang Naif yang telah mengundang. Mudah-mudahan saya bisa membagikan, sharing lah, ibaratkan namanya juga talk show ya. Kita sharing bagaimana ilmu, bagaimana kita pengalaman kita waktu saat mengerjakan TIU tahun kemarin. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Ya, terima kasih Mas Hajri. Ini sudah tersambung dengan UNIAI. Ya. Silakan diulang UNIAI. Aduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu ya, ada gangguan sinyal sedikit. Jadi sebelum kita lebih lanjut, perkenalkan dulu, saya Hayatuni Amna, Paif di Kabupaten Agam, sedang bertugas di KUA Kecamatan Palembayan. Untuk kedepannya mungkin kita akan, kalau Mas Hajri di bidang bagian triknya, mungkin untuk saya sendiri nanti materinya akan membahas contoh-contoh soal TIU dari tahun 2019 dan insya Allah yang akan keluar di tahun 2021. Udah gitu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah ya, sudah memperkenalkan ini, yang satu dari Sumatera Barat, yang satu dari Cilacap, bertemu dalam forum yang luar biasa ini. Baik, kita di sini akan mendengarkan nih Mbak UNIAI ya. UNIAI, jadi nanti UNIAI bagaimana akan memaparkan dengan begitu banyaknya kompetitor, ternyata UNIAI mampu mengerjakan soal-soal TIU dengan baik, kan gitu. Artinya menjadi nilainya yang sangat luar biasa. Mungkin waktu akan kami berikan kepada UNIAI untuk memaparkan materinya. Silakan, Bang Naif. Oke. Apakah bisa? Materinya langsung dari saya ya Bu ya. Ibu Ratna bisa bantu share materi TIU yang kemarin Ibu? Aduh, belum saya ini ya, belum saya ambil dari HP. Oke. Ada yang mau share screen? Bentar. Oke, silakan. Kayak bisa langsung share screen. Oke. Langsung aja UNIAI. Oke. Dibantu Bang Naif nanti. Oke. Oke. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut ke materinya, perlu kita ketahui dulu bahwasanya setiap materi pada Bu. Kurang jelas, Bu. Nah, jadi pada tiap tahun itu selalu bagian Permenpan selalu mengeluarkan kisi-kisi untuk ujian CPNS. Begitu juga dengan TIU. TIU sendiri juga sudah memiliki kisi-kisi tertentu yang sudah dilampirkan di
Permenpan nomor 1023 tahun 2021. Kita lihat ada perbedaan di sini. Perbedaan pada tahun sebelumnya itu, tahun 2019, hanya ada 100 soal. Sedangkan di Permenpan nomor 1023 2021, kita ada kenaikan jumlah soal menjadi 110 soal. Tapi untuk tes intelijensi umum itu tetap 35 soal dengan bobot maksimal nilai 175. Satu poin itu 5 dengan nilai 5, dan apabila salah itu maka poinnya 0. Kita lanjut. Keputusan Menteri Pan-RB nomor 123 tahun 2021 itu menjelaskan bahwa TIU itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, verbal. Yang kedua, numerik. Yang ketiga adalah kemampuan figural. Verbal sendiri dibagi menjadi 3. Ada analogi, ada silogisme, kemudian ada analitis. Sedangkan numerik dibagi menjadi 4. Di situ ada berhitung, ada perhitungan dasar, kemudian ada deret angka, atau kita kenal dengan sebutan larik. Kemudian ada perbandingan kuantitatif, dan yang terakhir itu ada soal cerita. Sedangkan pada kemampuan figural, ada analogi, ketidaksamaan, dan ada serial. Kita masuk ke tahap verbal, analogi, silogisme, dan analitis. Analogi sendiri itu adalah penalaran konsep kata yang membandingkan dengan konsep kata lainnya. Dalam analogi ini sebenarnya contohnya banyak. Ada contoh sinonim, kemudian ada contoh antonim, kemudian ada padanan kata, ada hubungan kata, ada istilah kata, dan hal-hal lainnya. Jadi konsep dalam analogis ini adalah banyaknya pembendaharaan kata kita. Contoh soal 1 itu adalah rabat. Rabat ini itu biasanya yang kita dengar dalam ilmu dagang. Ada rabat, ada diskon, ada neto, ada bruto, itu adalah istilah-istilah dagang, istilah berat. Kemudian di sini kita harus mencari soalnya yang sifatnya adalah sinonim. Dalam poin A itu ada jerak, kemudian dalam poin B itu ada keuntungan, kemudian dalam poin C itu adalah potongan, kemudian dalam poin D itu ada pembayaran, dan poin E adalah tambahan upah. Kita di sini cari apa arti kata dari rabat. Apakah potongan atau pembayaran. Sebenarnya ini semuanya harus pembendaharaan kata kita. Jadi kalau seandainya pembendaharaan kata kita ini di sini kurang, soal-soal yang akan muncul akan sulit ditebak. Tapi seandainya pembendaharaan kita banyak, rasanya soal-soal umum ini akan sangat mudah untuk ditebak. Dan untuk Bapak Ibu yang menyaksikan, yang mengikuti Zoom meeting hari ini, silahkan ditebak jawabannya, bisa dikirim melalui pesan. Kemudian di sini ada padanan katanya. Ada knot, ada kecepatan. Kita tahu di sini adalah satuan ukuran. Jadi di sini banyak ada satuan ukuran, ada satuan kecepatan, ada bahan bakar. Pokoknya semua adalah pembahasan, pendanaan, pembendaharaan kata kita. Jadi cukup harus banyak-banyak baca-baca lagi soal-soalnya, karena tiap tahun itu pasti konsepnya kata-katanya berbeda, tapi dengan contoh yang sama, cuma ganti-ganti soalnya aja. Di sini ada knot, hubungannya dengan kecepatan, maka carilah kata yang sesuai dengan knot dan kecepatan, memiliki hubungan ukuran, satuan ukur. Kalau kita lihat di sini poin A adalah meter, mengukur panjang. Pohon tidak mengukur buah. Pipa tidak mengukur asap. Kapal
tidak mengukur pelabuhan. Area tidak mengukur dalam. Jadi sudah diketahui ya jawabannya yang mana. Silakan Bapak Ibu tuliskan di pesan jawaban yang menurut Bapak Ibu benar itu yang mana. Kita lanjut ke silogisme. Silogisme ini termasuk soal yang susah-susah gampang karena ada beberapa ciri-ciri soal yang lebih sulit untuk dianalisis. Kita contohkan di sini itu soal 1. Semua mamalia tidak bertelur dan semua yang bertelur adalah hewan. Jadi A. Ikan paus adalah mamalia. B. Mamalia bisa saja bertelur. C. Hewan yang bertelur adalah mamalia. D. Ada hewan yang tidak bertelur. E. Mamalia bukan hewan. Tipe ya, ini mamalia. Jadi dari sini, karena unsur ponensnya itu adalah semua dan semua, maka jawabannya juga pasti sesuatu yang sifatnya semua. Kalau semua mamalia tidak bertelur, maka semua yang bertelur adalah hewan. Adakah hewan yang tidak bertelur? Adakah hewan yang sifatnya mamalia? Maka seperti itu. Jawaban yang paling tepat adalah ada hewan yang tidak bertelur. Karena semua mamalia tidak bertelur dan semua yang bertelur adalah hewan, tapi ada hewan pula yang melahirkan. Maka hewan yang melahirkan ini disebut mamalia. Kemudian kita ke contoh soal nomor 2. Semua burung bernapas dengan paru-paru. Semua merpati adalah burung. Jadi ini cukup mudah ya, karena konsonannya dia semua dan semua, bukan sebagian. Tapi kalau seandainya kita ketemu dengan soal sebagian, maka kita bisa lihat jawabannya itu ciri-cirinya juga sebagian. Tapi karena di sini contoh soalnya itu semua dan semua, di sini kita mencari jawabannya, menganalisis jawabannya lebih mudah, karena jawabannya juga pasti semua. Kecuali ada di sini semua burung bernapas dengan paru-paru, sebagian merpati adalah burung. Berarti ada sebagian lagi yang merpati bukan burung. Gitu. Tapi karena di sini contoh soalnya semua dan semua, maka jawabannya juga semua. Bapak Ibu silakan menganalisis soalnya, kemudian dikirimkan jawabannya melalui pesan. Nanti kita akan kirimkan jawabannya, isi jawaban ini apa. Kita next ya. Verbal analysis. Verbal analysis ini mungkin adalah salah satu konsep yang paling tidak disukai oleh peserta CPNS. Kenapa? Karena selain rumit, verbal analysis ini juga cukup mengambil waktu kita. Sedangkan dalam tes CPNS itu, satu soal harus kita selesaikan tidak sampai dalam 1 menit. Dalam menganalisis soal analisis, itu kita butuh cukup waktu yang banyak. Saya contohkan di sini soal 1. Suatu keluarga mempunyai 4 orang anak yang bergelar sarjana. A. Memperoleh gelar sarjana sesudah C. B. Menjadi sarjana sebelum D. Dan bersamaan dengan A. Siapakah yang menjadi sarjana paling awal? Bagaimana cara membuat kalimat soal cerita ini terlihat lebih gampang atau lebih mudah? Kita kualifikasikan di sini. Yang pertama, A memperoleh gelar sarjana sesudah C. Berarti ini C, ini A. C lebih dulu dari A. B menjadi sarjana sebelum D dan bersamaan dengan A. B menjadi sarjana sebelum D dan bersamaan dengan A. Berarti B dan A ini mereka bersamaan. Dan si D letaknya setelah B, karena B lebih awal. Kemudian pertanyaannya, siapakah yang menjadi sarjana paling awal? Udah kelihatan ya Bapak Ibu jawabannya siapa? C.
adalah orang yang menjadi sarjana lebih awal. Jadi kalau seandainya mau lebih gampang, maka buatlah konsep seperti ini ketika mencari soal analisis ini. Maka jawabannya akan terlihat lebih mudah. Kemudian yang ini, yang kedua, 6 mahasiswa duduk berurutan dalam ujian wawancara. Nah, trik mengerjakan soal yang ini, itu kita bikin kotak seperti ini. Kita bikin kotak seperti ini. Oke. Ada 6 orang di situ, 3, 4, 5, 6. Nah, kita urutkan seperti ini. Kita buat kotak seperti ini. Kotak ini akan memudahkan kita untuk menjawab soal ini lebih cepat. Kita baca soalnya. 6 mahasiswa duduk berurutan dalam ujian wawancara. Tini tidak bersebelahan dengan Salim atau Tia. Nila duduk di dekat Tia. Tini duduk di dekat Jufri dan Jufri duduk di sebelah Nila. Salim tidak ingin didahului Harto dan Harto bersebelahan dengan Tini. Ini kata kuncinya. Tia duduk di urutan terakhir. Kita bikin Tia di sini. Tia duduk di urutan terakhir. Kemudian kita cari yang kalimatnya itu dekat dengan Tia. Di sini ada Nila. Nila duduk di dekat Tia. Kita bikin lagi di sini N, si Nila. Kemudian kita cari lagi yang duduk dekat Nila siapa? Jufri duduk di sebelah Nila. Jufri duduk di sebelah Nila. Tini duduk di dekat Jufri. Berarti ini Tini. Tini, kita kasih I, biar beda sama Tia. Nah, di sini tinggal 2 orang lagi. Siapa nih yang 2 orang lagi? Salim tidak ingin didahului oleh Harto. Otomatis si Salim ini di depan. Si Harto lah yang bersebelahan dengan Tini. Nah, siapakah yang duduk di urutan kedua? Maka kita ketemu. Yang duduk di urutan kedua adalah si Harto. Maka E adalah jawabannya. Jadi ini adalah trik yang paling gampang dalam menyelesaikan analisis. Kita bikin kotak-kotaknya, kita kasih angka di sini 1, 2, sampai seterusnya. Kita cari titik kunci poin soalnya. Di sini titik kunci poin soalnya itu adalah Tia duduk di urutan terakhir. Oke, kita next. Kita masuk ke bagian numerik. Numerik itu di sini ada berhitung deret, kemudian deret angka, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita. Berhitung. Iya, kita berhitung. Nah, berhitung ini biasanya adalah mengukur kemampuan hitung sederhana. Pada tahun 2019, saya ketemu satu soal itu yang sangat sederhana. Kenapa gitu? Karena hitung dasarnya itu cuma 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 sampai 9. Nah, itu soal yang saya temui di tahun 2019. Sedangkan di sini saya berikan contoh soal itu ada koma, bilangan desimal, kemudian juga ada perperannya. Jadi di sini mencari ketelitian kita. Kadang soalnya itu gampang, soalnya mudah, tapi kalau kita tidak teliti dalam bagian koma ke belakangnya itu kita bisa salah. Misalnya 0,5 dikali 2/3. Kita mau jadikan apa ini dulu? Terserah. Mau dijadikan pecahan desimal atau mau dijadikan pecahan. Itu mana yang lebih mudah, silakan dicari, kemudian dikalikan. Bisa saja kita jadikan pecahan, dia 0,5 itu 1/2, kemudian dikali 2/3. Nah, begini juga gampang. 1 dikali 2, 6. 1 dikali 2, 2. Per 2 dikali 3 itu 6. Maka jawabannya diperkecil jadi 1/3. Nah, 1/3.
Tapi karena di sini jawabannya semuanya dalam bentuk perkumaan desimal, jadi kita cari ini, kita jadikan 1/3 itu sama dengan 0,3. Nah, kekeliruan kita kadang walaupun soalnya gampang, mudah, tidak terlalu rumit, tapi kadang kita suka ragu dalam koma-koma ini. Jadi lebih fokus, walaupun soalnya mudah, tapi lebih fokus dalam mengerjakannya. Sama dengan soal ini, sama dengan soal kedua, Bapak Ibu bisa cari jawabannya berapa. Ini amat-amat sangat mudah. Nanti kalau sudah ketemu jawabannya, silakan ditulis di pesan. Kita next. Oke, kita masuk ke deret angka. Deret angka adalah kemampuan kita untuk mengukur dalam melihat hubungan angka. Deret angka juga termasuk salah satu soal yang tidak begitu rumit, tapi kalau seandainya kita tidak fokus dalam mencarinya, maka akan terlihat lebih rumit. Deret angka memiliki beberapa pola. Ada yang polanya 1-1, seperti ini. 2 ditambah berapa menjadi 4, kemudian ditambah berapa menjadi 7, ditambah berapa menjadi 11, ditambah berapa menjadi 16. Ini namanya pola satu loncatan. Jadi hanya satu loncatan dalam setiap deret angkanya. Kalau kita lihat dari jumlah angka selanjutnya, maka kita ketahui kalau ini adalah tambah bilangan bulat. Jadi tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah selanjutnya. 2 ditambah 2, 4, 4 ditambah 3, 7, 7 ditambah 4, 11, 11 ditambah 5, 16. Maka yang selanjutnya di sini adalah 16 ditambah 6, 22, 22 ditambah 7, 29. Jadi polanya adalah ditambah dengan bilangan bulat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ini baru pola satu loncatan. Kita belajar sama pola yang 2 loncatan. Maksud dari pola 2 loncatan ini adalah satu deret itu kita lompati. Seperti ini. Kemudian dari sini, lompat lagi ke sini. Dari sini, lompat lagi ke sini. Lompat ke sini. Nah, yang bagian ini, pola yang kedua itu dia lompat ke sini. Yang ini lompat ke sini, yang ini lompat ke sini. Jadi dia ada pola, 2 pola di sini. Jadi kalau seandainya kita mau mencari isi yang di tengah, kita ketahui dulu polanya itu pola apa. Ini polanya cukup mudah. Kalau kita lihat di sini itu 52 lompat ke 104. Itu sama dengan dikali 2. Kita lihat di sini. 52 dikali 2, 104. 104 dikali 2, 208. Berarti polanya adalah kali 2. Kita mau tahu yang ini, maka kita bagi 2. 52 dibagi 2 sama dengan berapa? Gitu. Kemudian yang ini, yang 13. Kita lihat lagi ke belakangnya itu polanya seperti apa. 60 melompat ditambah menjadi 77. 77 lompat lagi menambah jadi 94. Berapakah ini? Maka jawabannya di sini polanya adalah tambah 17. 60 ditambah 17 menjadi 77. 77 ditambah 17 menjadi 94. Jadi di sini berapa? Di sini jawabannya adalah 60 dikurangi 17. Maka kita akan ketemu yang di sebelah sininya 26, yang di sininya adalah 43. Nah, jadi di dalam deret angka itu ada berbagai pola. Ada pola loncat 1, kemudian ada pola lagi dia loncat 2, ada dia dikali, ada dibagi, ada akar kuadrat, kemudian juga ada pola loncat 3, bahkan loncat 4.
Jadi di sini harus diteliti, kita lihat kesamaan dari setiap angka, berapakah polanya, baru kita ketahui. Kalau seandainya polanya udah diketahui, jawabannya akan lebih gampang ditebak. Kita lanjut ke bagian perbandingan kuantitatif. Perbandingan kuantitatif ini salah satu soal yang cukup ditakuti oleh peserta CPNS. Karena ngelihat soal cerita seperti ini udah panjang, kita kudu tebak-tebak rumus apa yang digunakan, rumus apa yang pas untuk mencari soal ini. Perbandingan kuantitatif sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada perbandingan senilai, kemudian yang kedua ini ada perbandingan berbalik nilai. Gimana sih Bu ngebedainnya antara perbandingan senilai dengan perbandingan berbalik nilai? Kalau perbandingan senilai, semakin tinggi suatu besaran, di sini uangnya 10 juta. Kemudian dia meninggi 25 juta. Yang mau kita cari itu adalah bunganya. Maka bunga yang akan kita cari itu juga sifatnya menjadi lebih tinggi. Apabila besaran satu tinggi, maka besaran dua itu lebih tinggi, sama tinggi gitu. Jadi mereka mencari hal yang senilai bentuknya. Sedangkan untuk perbandingan berbalik nilai, semakin tinggi besaran si A, maka semakin kecil besarannya yang si B. Nah, itu. Kalau ada sapi 80 ekor, mereka menghabiskan satu lapangan rumput itu 4 hari. Kalau sapinya lebih banyak, maka seharusnya rumput yang ada di lapangan lebih cepat habis. Di situ kita ketahui. Jadi kalau perbandingan senilai, nilainya akan sama tinggi atau sifatnya semakin tinggi. Tapi kalau seandainya yang berbalik nilai, maka sifatnya semakin tinggi besaran, dia maka hasilnya akan semakin kecil. Kalau 80 ekor sapi mampu menghabiskan rumput sebuah lapangan dalam waktu 4 hari, kalau sapinya lebih banyak sehingga 160 ekor, berapa hari kah si rumput ini dihabiskan? Otomatis sapinya lebih banyak, rumputnya lebih cepat habis kan? Ini cukup gampang sih, ini cuma 2 kali lipat. Jadi kalau seandainya dia 2 kali lipat sapinya, maka harinya tinggal dibagi 2. 160 ekor sapi ini 2 hari lapangan itu udah habis rumputnya. Nah, begitu cara membedakan antara perbandingan kuantitatif yang senilai dan berbalik nilai. Untuk pembahasan yang nomor 3, karena ini cukup rumit, di dalam materinya udah dibahaskan, dirincikan rumus yang dipakai, nanti materinya kita share ke Bapak Ibu semuanya. Kita lanjut. Ini udah ada jawabannya ya Bapak Ibu. Kalau tabungan Bapak Ibu 10 juta, dapat bunganya 500.000. Jadi kalau tabungannya 25 juta, bunganya harusnya lebih besar ya. Maka berlakulah rumus A1 per B1 sama dengan A2 per B2. 10 juta per 500.000 sama dengan 25 juta per B2. Dimasukin rumusnya, maka jadi 25 juta dikali 500.000 per 10 juta. Bunganya 1.250.000. Jadi semakin banyak tabungannya, maka semakin banyak juga bunganya. Berbanding terbalik sama perbandingan tidak senilai. Aduh, udah kelewat. Sebentar. Oke, berbanding terbalik sama perbandingan berbalik nilai, dia semakin besaran A-nya, maka akan semakin kecil hasilnya. Jadi rumus yang akan masuk itu A1 per A2 sama dengan B2 per B1. 80 per 60 sama dengan B2 per 4. 80 kali 4 per 160 sama dengan 2. Jadi semakin banyak sapi, maka mereka membutuhkan sedikit waktu untuk menghabiskan rumput di lapangan, yaitu cuma 2 hari. Next, kita masuk ke soal cerita.
Soal cerita selalu identik dengan pertambah-tambahan umur, pertambahan waktu, berpapasan, kilometer, jarak dari suatu daerah ke daerah lain. Di soal cerita ini juga biasanya kita memasuki rumus aljabar umum. Kita contohkan di contoh soal ini. 2 tahun yang lalu, umur ayah 6 kali umur anaknya. Dalam 18 tahun ke depan, umur ayah akan menjadi 2 kali umur anaknya. Berapakah jumlah umur mereka sekarang? Oke, kita masuk ke sini. Ini pembahasannya. Di sini kita pakai rumus eliminasi. Di sini ada agak ketutup Ibu sama ininya sebentar ya. Kita geser dulu. Oke. Jadi di sini persamaan 1, kita pakai persamaan substitusi. Ribet, persamaan substitusi. Nah, yang pertama kita cari persamaan ayahnya. Kemudian kita cari persamaan anaknya. Jadi ada 2 persamaan di sini. Kemudian 2 persamaan itu kita eliminasi salah satu. Gimana sih Bu cara mencari persamaannya tadi yang di atas? Kita masukin rumusnya. Umur ayah 2 tahun lalu, X ini ayah ya. Umur ayah 2 tahun lalu sama dengan 6 kali umur anaknya 2 tahun lalu. Jadi si Y ini umur anak. Nah, jadi kita masukin rumusnya tadi di sini. Kita samakan. X per 2, X min 2 sama dengan 6Y. 12 ini kita dapat dari sini. 6 dikali Y, 6Y. 6 dikali 2, 12. Kita sederhanakan lagi. Karena di sini ada angka. Ada hitungannya. Kita persamakan seperti ini. X kita pindahin ke sini. 2-nya kita pindahin ke sini. Minus 12 ditambah 2 menjadi minus 10. Sederhana rumusnya menjadi X minus 6Y sama dengan minus 10. Kita ketemu persamaan 1. Kita masuk ke persamaan 2. Umur ayah sekarang 18 tahun yang akan datang sama dengan 2 kali umur anak 18 tahun yang akan datang. Kita sederhanakan lagi. X tambah 18 sama dengan 2 dikali Y, 2Y. 2 dikali 18, 36. Ini sama. Kita sederhanakan lagi ke sini. X minus 2Y sama dengan 36 dikurang 18. Kita sederhanakan lagi, maka ketemu persamaan X minus 2Y sama dengan 18. Setelah dari sini, kita hilangkan, kita eliminasi salah satu. Ini agak rumit ya, dan ini cukup buang-buang waktu, harus cepat dalam mengerjakan soal ini. 2 persamaan tadi kita eliminasi. Kita eliminasi dalam bentuk dia minus dikurangkan. X dikurang X, X-nya hilang. Minus 6 dikurang minus 2, itu minus ketemu minus jadi plus. Minus 6 ditambah 2, itu sama dengan minus 4. Minus 10 dikurang 18, itu sama dengan minus 28. Maka ketemulah di sini Y sama dengan 7. Kita udah tahu nih Y, si anak adalah umurnya 7 tahun. Kemudian berapa umur si ayah? Kita ambil salah satu persamaan ini. Kemudian kita cari. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2. Di sini contohnya kita ambil dari persamaan 2. X minus 2Y sama dengan 18. Kita ketahui tadi Y-nya adalah 7. Maka X minus 2 dikali 7 sama dengan 18. Umur ayah X adalah 18 tambah 14, yaitu 32 tahun. Berapa jumlah kedua umur ayah dan anak ini? Maka 32 ditambah dengan 7 sama dengan 9.
Ini hasil jawabannya. Agak rumit ya Bapak Ibu, ini harus dikerjakan dengan cepat, tanggap, dan harus punya trik-trik tersendiri untuk menyelesaikan ini dengan cepat. Nanti triknya akan disampaikan sama Mas Hajri. Kita next. Kita masuk ke figural. Figural ini juga terbagi menjadi 3. Ada analogi, kemudian series, kemudian analisis. Ini yang analogi. Yang analogi itu kita mencari konsep berikutnya berdasarkan perbandingan dari gambar pertama. Pola gambar pertama. Ini polanya itu ke sini. Yang harus kita tebak adalah pola ini ke sini. Figural ini, kita lihat perbedaannya antara yang ini dengan yang ini. Kalau di sini itu ada segitiga, yang di atasnya ada tambahan segitiga, maka di sini ada juga dengan sebelahnya itu diarsir. Ini contohnya masuk ya. Ini satu lagi. Ini satu lagi. Nah, ada sisi sampingnya yang diarsir. Maka ini adalah poin yang paling cocok. Poin A, C, dan E. Kemudian kita lihat di gambar sisi keduanya. Gambar sisi kedua yang ini persegi panjang berubah menjadi segitiga. Di sini persegi panjang, maka di sini harus segitiga. Kita lihat mana yang segitiga. Oh, ini enggak. Ini salah nih. Yang ini campur-campur. Ada segitiga, ada persegi panjang, salah juga. Maka konsep yang paling sesuai itu adalah yang C. Yang ini yang analogis ya. Kemudian kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua itu ketidaksamaan. Bukan ini ya, bukan analisis tadi ya. Ketidaksamaan ini kita melihat pertidaksamaan dalam pola figural yang muncul. Di sini ada 4 gambar dengan poin-poin tertentu. Kita lihat ada 2 baris lingkaran yang dihitamkan dan diputihkan. Ada beberapa pola yang mereka ini satu pola tapi satu enggak. Satu janggal. Ada yang berbeda di antara mereka. Nah, kita lihat perbedaannya itu dari mana? Titik hitam selalu berpasangan secara menyamping dengan titik hitam lainnya. Tetapi di poin B ada yang tidak sama. Karena titik hitam jauh dari pasangannya yang lain. Jadi pola ini yang tidak sama dan ini cukup mudah untuk ditebak. Kita lanjut. Ini yang jenis serial. Yang jenis serial ini kita lihat perbedaannya itu dari pola awal gambar. Nah, kita lihat di sini ada garis. Garisnya 1. Di sini garisnya bertambah menjadi 2. Kemudian di sini garisnya bertambah menjadi 3. Dan seharusnya garisnya bertambah menjadi 4. Berarti yang ini cocok, yang ini cocok, yang ini juga cocok. Kemudian kita lihat lingkaran segi 4 kecil di dalamnya. Pertamanya dia kosong, kemudian berubah menjadi hitam, kemudian kosong lagi, maka yang selanjutnya dia akan hitam lagi. Maka jawabannya yang paling tepat adalah D. Yang ini tipe serial, maka dia perbandingannya itu dari pola pertama. Kalau yang tadi ada yang berpasang-pasangan, kita cari pasangannya. Kalau yang ini kita lihat seriesnya.
Oke, jadi itulah tadi beberapa contoh soal TIU berdasarkan Kepmen Pan RB nomor 1023 tahun 2021. Ada verbal, ada numerik, kemudian ada figural. Dan itu juga ada beberapa contoh soalnya yang mungkin bisa Bapak Ibu praktekkan di rumah. Dan untuk beberapa soal tadi yang tidak saya beritahu jawabannya, bisa Bapak Ibu cari dan kirimkan di pesan. Nanti akan kami beritahu jawabannya yang betul itu apa. Dan hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut bisa dihubungi saya melalui IG, Facebook, ataupun nomor HP yang tercantum. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Terima kasih, luar biasa. Setelah kita melihat ternyata serumit itu ya. Kalau menurut saya itu begitu rumit ya. Mungkin kalau saya suruh ngerjakan nggak selesai kali ya. Kalau Bang Naib nggak tahu tuh, kayak dari tadi jawab sih, soal ada soal satu jawab, berarti kan memang bisa kan gitu ya Bang Naib ya. Cuman kalau saya yang dikasih udah kayaknya butuh mikir satu soal itu kayaknya lebih dari setengah jam ya. Kayaknya aduh gimana gitu loh melihatnya. Dan begitu telatennya Uni AI ini menjelaskan. Kayaknya kalau semua calon ASN ini ikut penjelasannya Uni AI kayaknya lulus semua ini. Begitu gamblangnya, begitu telatennya kan gitu ya. Kayaknya rugi kalau yang nggak ngelihat tadi penjelasan dari Uni AI gimana menjelaskan detailnya satu persatu soal, kemudian gimana cari jawaban yang tepat. Nah ini itu tadi gambaran soal TIU ya Uni AI ya. Gambaran soal TIU ternyata memang sebegitunya, makanya wajar kalau angkanya juga agak tinggi dibandingkan yang kemarin itu tes wawasan kebangsaan itu ya. Makanya dari sini muncul pertanyaan juga nih. Kalau pertanyaannya seperti itu berarti kan harus ada nih jurus jitu supaya kita itu bisa menyelesaikan ini kan itu. Harus ada strategi yang biar kita itu bisa gampang memahami soal-soal yang diberikan. Gitu. Makanya pada kesempatan ini juga ada narasumber yang kedua yaitu Mas Hajri yang akan memberikan penjelasan jurus jitunya itu apa saja sih, seperti apa supaya ini bisa dilihat, bisa ditiru oleh semua calon ASN ya, supaya nanti bisa menyelesaikan soal-soal TIU dengan baik. Saya silakan kepada Mas Hajri untuk menyampaikan materinya. Iya, terima kasih Bu Ratna yang telah menyediakan waktu. Ini saya langsung share dari sini ya Bu ya. Oke. Oke, sebentar. Oke, ada ya di sana? Tampil? Sip. Oke, sudah tampil ya? Oke. Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izinkan saya untuk sharing lah ibarat kata bagaimana sih kita bisa mengerjakan TIU ini dengan efisien, cepat, tepat, sehingga ketika kita mengerjakan ini tidak menghabiskan waktu. Oke. Ya, sebentar. Nah, TIU ini ada 3. Pertama ini ada tentang kemampuan verbal, numerik, dan figural tadi sudah dijelaskan. Nah, tips dan trik. Nah, dalam kemampuan verbal ini ada 2 poin yang harus kita acu. Ya, pertama, bersahabatlah dengan Kamus Bahasa Besar Indonesia. Tambah pembendaharaan kata setiap harinya dengan membaca makna atau definisi kata dari kamus atau Anda dapat mengakses dalam internet. Yang kedua, perhatikan pola soal bahkan pola jawabannya. Dengan demikian Anda akan semakin terlatih untuk menjawab dengan tepat. Itu kata kunci yang pertama ketika kita menghadapi soal verbal. Nah, strateginya gimana nih? Pertama ada tes analogi, silogisme, dan analitis. Nah, strateginya ketika kita menghadapi soal yang analogi, pertama
temukanlah kata kuncinya. Apa kata kuncinya itu dalam analogi itu? Pasti untuk menghubungkan dari dua, bagaimana selanjutnya. Nah, dua, ruas kiri dan ruas kanan memiliki pola, kesamaan pola. Jadi kita harus tahu, harus sama jawaban itu, polanya dari yang kiri dengan kanan itu harus sama. Jangan sampai salah, dan jangan sampai keliru, dan jangan sampai terkecoh. Seringnya kita terkecoh, maka bagaimana caranya? Yaitu kita ulang lagi untuk sering membaca atau lihat soal-soal yang dari tahun lalu. Selanjutnya menambah pengetahuan, kerjakan soal berikutnya. Kalau misalkan kita terhambat dalam tes analogi ini, kita cari soal yang lebih mudah dulu. Karena waktu ini kita dituntut untuk lebih cepat. Yang kedua, strategi dalam tes silogisme ini, kita bisa lihat bahwasannya soal-soal perbandingan yang biasanya memiliki ciri-ciri memuat kata lebih atau daripada, maka solusi termudah adalah digambar atau ditulis. Jadi ada soal-soal nih, misalkan lebih kayak yang tadi sudah dijelaskan, itu harus digambarkan. Nanti ketika kita dites itu, kita akan diberi satu lembar kertas dan satu pensil untuk menulis atau itu gunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, jika menemukan kata sementara ada sebagian, beberapa, atau mungkin semua, artinya itu tidak semua. Itu hanya minimal atau satu anggota. Nah, jika menemukan kata semua, setiap, maka artinya adalah seluruh anggota tanpa kecuali. Dalam gambar digunakan satu tanda panah. Nah, itu. Dan selanjutnya strategi, trik, dan analitis. Cermati dan pahamilah soal, fokus dan konsentrasi. Beri tanda pada kata kunci dan membuatlah ilustrasi gambar atau tabel pada saat kita menemukan tes analitis. Baik. Nah, tips dan trik kemampuan numerik tadi sudah disampaikan oleh Mbak sama Uni Haya. Sudah lengkap sekali. Nah, kita harus pelajari tanda-tanda berhitung seperti lebih besar dan lebih kecil. Pelajari berhitung dengan cepat. Kira-kiranya pasti ada tuh. Dan soal itu yang mudah karena tahun lalu itu soalnya itu sangat mudah sekali yang numerik itu. Yang berhitung itu masih terbilang mudah. Bagaimana kita kerjakan dengan cepat, itu kuasailah cara hitung dengan jari, kuasailah matematika dasar seperti itu. Nah, ini adalah salah satu trik untuk menghadapi deret angka. Pertama, membuka memori matematika kita nih, yang kita pernah pelajari ketika SD hingga SMA, dan kita mulai cermati soal-soal sederhananya itu. Fokus. Yang kedua, fokus pada soal dan mulai memahami pola dari angka atau huruf yang disajikan. Contoh halnya seperti tadi ada pola ditambah 2, pola ditambah 3, atau polanya dibalik nantinya. Nah, kita harus fokus dari angka-angka yang dijejerkan itu di soal itu, kita harus lihat. Nah, ini polanya pola apa nih? Tambah 2 atau tambah 3? Kalau bisa kita dituliskan dulu dalam kertas, kita oret-oret dulu. Oh iya, ternyata polanya tambah 2 nih. Nah, itu. Ketiga, mencari solusi atau pemecah masalah dengan mengacu pada pola yang diinginkan. Jadi kita solusinya misalkan polanya itu pola tambah 2, ada pola tambah 2 atau pola kali 2. Nah, itu kita bisa selesaikan. Semakin banyak berlatih akan menjadikan kemampuan otak dalam memahami pola barisan lebih terasah serta melatih ketelitian dan kecermatan Anda. Jadi salah satu strateginya kita juga harus sering melatih, sering untuk membaca atau kita untuk menghitung contoh-contoh soal yang sudah dari CPNS dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, ada juga numerik perbandingan kuantitatif. Nah, dalam tes ini kecerdasan dan kecermatan serta ketelitian akan sangat dibutuhkan. Jadi kita dituntut bagaimana kita harus cermas, teliti, dan cermat. Karena kemarin saya juga mendapatkan soal tentang kuantitatif relatif sederhana. Kebanyakan relatif sederhana sehingga kita mudah untuk mengerjakan. Nah, yang penting kita harus tahu maksud dalam pola soal ini seperti apa. Kemudian soal cerita. Nah, kita harus melakukan analisis dulu kualitatif dari informasi yang diberikan. Seperti halnya misalkan cerita yang tadi disampaikan sama Uni Haya, biasanya soal matematika itu
Polanya pola cerita panjang, tapi kita harus tahu intinya apa, kita bagi dulu. Misalkan, oh ini harus dikalikan ini, oh ini masuknya rumus ini. Nah, kita harus analisis dulu, jangan langsung menjumlahkan, gitu, seperti itu. Nah, ini yang sering terkecoh, kemampuan figural. Nah, kemampuan figural ini seperti hanya analogi ini, kita lihat nih, kita langsung ke ini saja ya. Tadi sudah dijelaskan juga, kebanyakan orang bingung. Ini selanjutnya apa? Analogi itu kan ibarat kata perbandingan, hubungan dari perbandingan dari gambar ini. Jadi kita harus tahu, oh ternyata ini kita triknya langsung lihat dari jawaban. Nah, kita perhatikan jawaban ini, ternyata kita lihat dari pergerakan dari gambar awal ini. Nah, dari gambar awal ini ke angka ini, ke gambar ini, dia arahnya kemana? Oh, ternyata dia rotasinya berputar ke kiri sebalik jarum jam 90 derajat. Nah, yang kita bisa cocokkan seperti ini. Kalau ini tidak akan masuk. Nah, tapi bisa cocokkan dengan C. Gitu. Jadi kita harus tahu, pahami ini. Kuncinya kita pahami ini dulu. Harus kita pahami perubahan dari gambar ini ke gambar ini. Jadi sehingga kita tahu ini perubahan dari ini ke sini apa, seperti itu. Baik. Nah, yang selanjutnya ketidaksamaan. Nah, seperti contoh soal tadi juga sudah dijelaskan, gambar yang ketidaksamaan, pilihlah satu gambar yang memiliki ketidaksamaan dari gambar lainnya. Nah, kita bisa lihat, kalau kita langsung lihat, kalau sudah kita pertama, kalau menghadapi soal seperti ini, kita baca perintahnya dulu apa, soalnya itu, kalau ketika dituntut ketidaksamaan, langsung kita lihat gambar. Jangan lihat jawaban. Nah, kita lihat gambar dulu. Nah, kita lihat persamaan dari semua gambar ini adalah terletak dari garis. Nah, garis ini pasti sudah memotong ya, ibarat kata memotong lingkaran atau mengenangi suatu lingkaran, sedangkan yang A ini tidak. Nah, jadi dalam gambar ini pasti ada perbedaan yang tidak sama dengan lainnya. Seperti ini sama, mengenai lingkaran, sedangkan ini tidak. Jadi ini jawabannya. Nah, selanjutnya, nah, bagaimana serial? Kalau serial itu ibarat kata dia ini soalnya berkelanjutan. Nah, kita harus mengamati pola dari beberapa gambar dan menentukan lanjutan dari gambar-gambar tersebut. Nah, lanjutkan gambar tersebut haruslah logis, harus sama, harus sesuai dengan gambar-gambar yang sebelumnya, harus konsisten. Nah, contohnya ini. Ini tadinya tidak ada garis. Nah, ini ada garis 1, ada perubahan. Oh, selanjutnya ada garisnya 2. Jadi ini ada garisnya 3. Maka jawabannya itu adalah selanjutnya dari gambar ini. Ada perubahan ini. Semua ini garisnya ada 3 nih. Berarti lanjutannya apa? Carilah garisnya itu ada 4. Seperti itu. Ini rata-rata memudahkan, tapi kalau kita tidak pahami polanya seperti apa, akan sangat sulit atau gampang terkecoh. Seperti itu. Nah, ini adalah terakhir tips sukses mengerjakan TIU. Pertama, kita harus berdoa sebelum mengerjakan soal. Berdoa dengan keyakinan kita harus juga mengumpulkan konsentrasi kita harus menguatkan mental kita sehingga ketika kita mengerjakan itu tidak dalam gelisah atau gugup sehingga mengurangi konsentrasi kita. Kedua, berusaha fokus dan tenangkan hati agar menghindari kekeliruan dalam menjawab soal. Yang ketiga, pilihlah soal yang lebih mudah terlebih dahulu karena kita dituntut mengerjakannya secara cepat dan tepat. Dan selanjutnya keempat, janganlah terburu-buru dalam menjawab. Nah, kini kita paham soal tersebut. Kalau kita buru-buru dalam menjawab, makanya nanti nilai kita akan kosong.
Sayang sekali gitu ya, yang harusnya kita mempunyai poin gitu ya, poin TIU ini poin 5 tapi malah kosong. Yang kelima adalah yang paling penting, sering latihan soal yang tahun sebelumnya karena pada umumnya memiliki pola yang sama. Jadi saya itu belajar dari dari bank-bank soal dari tahun 2018 2017 atau soal-soal yang 2 tahun sebelumnya. Pas ketika kemarin TIU itu hampir sama polanya itu, tapi angkanya lebih beda angka lah ibarat kata. Terus juga bahkan ada yang lebih mudah lagi. Jadi kita yakini kita harus pahami betul pola-pola soal yang dari tahun lalu kita sering berlatih. Nah, ini ada link bank soal yang sudah saya rangkum yang bisa jadi referensi kita sebagai media kita untuk selalu berusaha, untuk selalu kita sebagai acuan bagaimana sih kita bisa mengerjakan TIU. Nah, ini adalah salah satu bank soal yang mana di sini ada banyak sekali, ratusan bahkan ribuan soal-soal buat latihan kita. Nah, mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Terima kasih. Monggo saya kembalikan ke host Bu Ratna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Memang tidak salah ini Bang Naib cari narasumbernya ternyata memang asli cerdas. Ketika memahami saja menguras energi, apalagi ngerjakannya ya. Itu kayaknya betul-betul menguras energi. Mas Hajri sudah berapa kali Mas ngerjakan TIU ini? Mengejarkan TIU atau tes? Nah, ikut tesnya otomatisnya itu. Oh iya. Kalau itu saya alhamdulillah baru sekali Bu. Waktu tahun 2019 ketika itu di Gunung Hudan. Baru sekali langsung lolos. Nah, lulus dengan sempurna. Kalau Uni Ai? Kalau untuk SKD-nya udah 2 kali, tes CPNS-nya udah 4 kali. Pengalamannya juga banyak. Kalau saya 7 kali. Wih, banyak Ibu ya? Banyak ya. Tapi nggak lulus-lulus. Ya karena itu tadi, memahami aja menguras energi, apalagi mengerjakannya. Dan ternyata kalau memang betul-betul tadi itu, ternyata harus rajin-rajin baca. Oke, selanjutnya ini sudah ada beberapa dari peserta kita yang hadir pada kesempatan kali ini yang sudah ingin bertanya, kayaknya dari awal aja sudah ingin bertanya. Ada Ibu Hamidah dari Mamuju. Ibu Hamidah. Ada Ibu Hamidah? Kita lanjut, ada Pak Dedi Misyadi. Iya, Bu. Ada Pak Dedi? Ada ya, siap. Iya, Pak Dedi apa Mas apa Akang? Akang aja, Akang. Akang ya. Mangga Akang. Coba dilihatkan nih iya. Wajahnya biar kita bisa melihat. Nah. Iya, Bu, makasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, mungkin nama sudah ada ya tertera di sana. Mungkin saya termasuk salah satu peserta TACN tahun 2021 yang akan berjuang nanti September kemungkinan. Karena melihat jadwal dari Kemenag itu kemungkinan jadwal SKD itu 14 September ke atas. Itu yang informasi yang sementara kami dapatkan. Mungkin dalam tes CPNS tahun sekarang mungkin antara TWK, TIU, TKW yang paling menurut saya yang paling agak susah itu mungkin di TIU, karena TIU itu kita harus konsentrasi dan kita harus banyak mengetahui rumus-rumus. Dari beberapa
Zoom meeting yang dilaksanakan oleh Kemenag, terutama penyuluh, mungkin yang paling saya tunggu adalah di TIU, karena menurut saya TWK itu mungkin kita hanya sebatas kita harus menghafal segala macam, dan TKP juga mungkin itu hanya kita yang namanya TKP itu kan soalnya itu berkaitan sama pribadi kita, jadi setiap soal itu kan ada nilainya, jadi kita mungkin di situ tidak terlalu kebingungan. Yang paling saya membingungkan adalah di TIU, terutama di bagian numerik. Mungkin yang saya akan tanya itu di bagian numerik. Karena menurut saya bagian verbal itu kita hanya untuk menambah pembendaharaan kita dari KBI segala macam. Figural itu juga mungkin hanya kita triknya itu lebih fokus kepada perubahan-perubahan segala macam seperti itu. Nah, untuk numerik itu kita harus perbanyak rumus. Yang saya ingin tanyakan itu bagaimana, terutama bagian numerik, bagaimana cara melihat perbedaan soal, apakah itu termasuk bagian numerik tingkatan yang 1, 2, ataupun yang selanjutnya. Karena barangkali ada trik untuk melihat cara dari kita melihat soal di bagian numerik. Mungkin itu saja sih intinya. Jadi saya bertanya ke bagian TIU bagian numerik, bagaimana caranya, apakah ada trik dan cara cepat untuk kita mengetahui cara dari melihat soal numerik. Karena kan kita tadi dilihat numerik itu ada yang loncat 1, loncat 2, bahkan mungkin nanti ada yang akar bagaimana seperti itu. Mungkin itu saja Ibu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi ini Akang Dedi pengen tanya nih, ada nggak sih cara atau trik supaya cepat dalam memahami soal numerik ini, kemudian bisa mengerjakannya dengan cepat. Kita mulai dari Uni AI dulu ya. Silakan. Iya, untuk Mas Dedi, kalau untuk triknya kita taunya itu cepatnya gimana sih? Ini soalnya loncat 2 kah? Polanya bagaimana kah? Trik yang paling ampuh itu cuma satu, Mas. Rajin untuk mencoba soal TIU. Terbiasa kita dengan soalnya, kita akan tahu ini polanya seperti apa. Kalau seandainya kita tidak terbiasa dengan soal tersebut, kita nggak tahu, kita nggak bisa menganalisis soal ini. Bisa jadi jawabannya simpel. Contohnya, tahun kemarin itu saya dapat soal perbandingan, yang perbandingannya tuh simpel banget. X sama dengan 20.000. Sedangkan beras harganya adalah 40.000. Perbandingan X dengan beras adalah, nah itu bener gampang ya, 20.000 banding 40.000. Itu jawabannya cuma 1:2. Nggak perlu dicari, nggak perlu dianalisis, nggak perlu dioret-oret. Langsung bisa dijawab. Karena apa? Karena terbiasa untuk mengulang-ulang soal itu. Jadi saya tahu, oh ternyata ini polanya seperti ini. Jadi kalau untuk saya, tips dan triknya adalah rajin untuk mencoba mengolah soal TIU tersebut. Di mana? Nah, sekarang itu kan lagi musim ya, pembagian link-link untuk tryout online. Kalau seandainya kita mampu untuk ikut yang berbayar, silahkan. Tapi kalau seandainya kita tidak mampu, kita maunya yang ikut yang gratisan-gratisan, bisa. Saya sendiri juga dulu itu ikutnya yang gratisan, yang link-link yang di-share-share di grup gitu. Tapi setiap hari itu saya coba terus. Seenggaknya dalam sehari saya harus coba itu soal TIU 3-4 kali gitu. Itu aja dari saya kembalikan kepada Ibu Ratna. Oh, iya. Jadi harus rajin-rajin melatih kan itu. Intinya seperti itu. Kira-kira Mas Hajri ada trik lain, Mas? Oke, kalau dari saya sudah share ya tadi link bank soal di chat room. Nah, di situ banyak sekali pola. Nah, banyak pola. Kalau kita sering melihat, kalau sering mengerjakan, sering berlatih, otomatis ketika kita ujian itu akan tahu. Nah, saya waktu belajar itu nggak banyak sih, tapi saya sering berlatih ngerjakan soal. Sehari cuma 30 menit. Nah, itu berlatih dari link soal itu, link-link yang sering di-share, itu hampir sama polanya.
Kalau kita sering menemukan pola seperti itu, ketika ujian kita akan paham, kita akan hafal. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih, Ibu. Iya. Bagaimana Kang Dedi? Ya, mungkin terima kasih atas jawabannya. Kira-kira Terima nih kasih, Bu. setelah ikut acara ini ada pencerahan ya, ada tambahan yang mungkin sangat bermanfaat sekali ini Kang Dedi ya. Iya Bu, sebenarnya emang yang ditunggu-tunggu tuh materi tentang TIU. Kalau menurut saya gitu ya, soalnya kan kita beranggapan calon CASN itu kan di soal TIU itu yang namanya soal TIU itu kan jawaban pasti. Jadi kalau misalnya kita tidak melewatkan dan salah itu sayang sekali gitu. Kalau yang jawabannya lain itu kan kita harus menalar dan kemungkinan pastinya tuh paling berapa persen gitu lah. Kalau TIU itu kan otomatis yang namanya hitungan pasti, jawaban yang pasti itu pasti ketemu gitu. Makanya kalau menurut saya yang paling kita harus fokus itu di TIU karena TKW itu mungkin kita harus banyak hafal. TWK bukan TKW ya, maaf TWK. Kalau misalnya TKP itu hanya sebagian dari sikap kita kepada beberapa kasus dan TKP itu nilai semua jawaban itu ada nilainya tergantung kita. Mungkin itu aja sih Bu. Terima kasih atas waktunya dan atas ilmunya. Ya, intinya kegiatan ini luar biasa. Berterima kasihlah dengan Bang Naib Adnan itu yang sudah menyelenggarakan ini dan sangat membantu nanti ketika akan mengerjakan soal TIU ini nanti. Untuk penanya yang kedua masih bisa dihubungkan dengan Ibu Hamidah, masih ada? Atau dari peserta yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan? Halo Bu. Iya. Siapa ini? Halo. Halo. Mau bertanya Ibu? Iya, silakan, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hari Surasman, penyuluh agama Islam non PNS Kabupaten Karanganyar. Mau bertanya Ibu, ini teman-teman pejuang NIP, semangat semuanya. Mau bertanya, bagaimana trik, yang narasumber telah lakukan jeda waktu antara ujian dengan pengaturan waktu belajar, apakah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, pengalaman kami ketika menghadapi ujian, terutama di TIU, di TIU atau ya semuanya lah 3 itu biasanya untuk kami itu biasanya kok yang terpancang nih, terfokus ke kita malah justru waktu nentek piye, habis waktunya piye, seperti itu terus. Nah, trik untuk mengatasi ini bahasanya napa nggih? Gugup. Malah justru kita rata-rata ya gugup terfokus pada waktunya nentek piye. Nah, ini mohon trik saran bagaimana untuk menghadapi itu supaya memang kita ini memang fokus, perkara waktunya habis sudahlah, berarti memang belum rezeki kita, tapi maksudnya untuk mengatasi ini. Terima kasih matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hari ya dari Karanganyar. Saya kira ketika berbicara masalah trik, semua punya triknya masing-masing. Antara Mas Hajri dengan Uni Ai juga mungkin akan berbeda kan itu. Mungkin Uni Ai dulu. Kalau untuk yang pertama itu tadi jeda waktunya ya Pak ya. Kalau jeda waktunya ketika saya lolos administrasi dan dinyatakan akan lanjut ke SKD, saya langsung belajar. Belajarnya itu yang pertama dulu dari buku, karena tahun-tahun sebelumnya itu saya ada buku tes lolos-lolos CPNS, buku-buku seperti itu. Karena di antara 3 materi, TIU, TWK, TKP, yang polanya tidak pernah berubah itu TIU. Dari tahun ke tahun TIU model soalnya gitu-gitu aja. Gitu. Jadi saya langsung tes, saya langsung coba belajar,
mulai dari belajar online, kemudian juga belajar dari buku biasa. Tapi tips sama trik saya ini juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang lainnya. Tolong up to date. Kenapa gitu? Zaman sekarang udah canggih, udah maju. Orang sekarang nge-share contoh-contoh soal itu ada di TikTok, ada di YouTube, ada di Instagram. Kita jangan ketinggalan. Soal-soal terbaru itu banyak keluar di YouTube influencer yang memang bekerja di bagian ini, di bidang ini. Kemudian sekarang juga udah ada akun-akun YouTube yang ngebahas soal-soal tes CPNS, akun-akun TikTok yang membahas soal-soal tes CPNS. Jangan sampai ketinggalan, update terus, nanti mereka akan menyampaikan model-model soal terbaru itu seperti apa. Jadi jangan monoton belajar dari buku satu selesai. Jangan. Itu kesalahan saya di tahun 2018. Jadi tahun 2018 itu saya orangnya monoton, saya belajar pakai buku aja. Ada buku ini, trik lolos CPNS ini, saya belajar di situ. Ada buku ini, saya belajar di situ. Saya nggak pernah ngeliat tuh yang namanya YouTube, TikTok, Instagram, saya nggak pernah lihat. Nggak taunya, di sana mereka lebih up to date sama soal-soal yang hangat, yang sedang keluar, yang sudah keluar bahkan. Jadi saran saya untuk Bapak Ibu, yuk up to date kita cari, kita ikuti media sosial yang memang membahas tentang soal CPNS. Itu yang pertama. Yang kedua, trik waktu. Kalau tahun kemarin kita itu ada 100 soal 90 menit. Otomatis satu soal itu hanya bisa kita jawab kurang dari 1 menit. Kemudian bagaimana saya membagi waktunya? Jadi jauh sebelum saya tes SKD, karena udah sering nyoba-nyoba tryout online, saya punya trik sendiri. Saya bagi waktu 25 menit untuk TWK, 25 menit untuk PIU, 25 menit untuk TKP. Jadi nggak saya habiskan waktu saya full 30 untuk semuanya. Saya sisakan 5 menit. Kenapa gitu? Nanti ada soal-soal yang nggak saya jawab gitu. Ada yang saya nggak tahu ini jawabannya apa. Nah, sisa 15 menit terakhir itu saya balik lagi untuk koreksi soal-soal yang belum saya jawab. Terus soal mana yang akan saya dahulukan? Saya dahulukan soal di mana saya ahli di dalamnya. Kalau saya ahli dalam hafalan, saya dahulukan TWK. Kalau saya ahli dalam hitungan, saya dahulukan PIU. Jadi ketika saya ahli di dalamnya, saya kerjakan itu terlebih dahulu, harusnya anggaran waktu saya mengerjakan 25 menit, ternyata tahun kemarin PIU saya selesaikan dalam 10 menit. Jadi masih banyak waktu. Saya bisa konsentrasi di TKP, saya bisa konsentrasi di TWK. Gitu. Jadi mana kita ahli di dalamnya, soal mana yang kita itu tidak kesulitan menjawabnya, kerjakan itu dulu. Bagi waktunya, kalau sekarang kan 100 menit dalam 110 soal. Bagilah waktunya menjadi 3, kemudian kan sisakan waktu untuk meng-cross-check ulang soal lainnya. Itu yang saya lakukan. Kemudian kerjakanlah soal yang kita pahami terlebih dahulu, agar soal itu waktunya tidak terbuang-buang. Sisa waktu bisa untuk mengerjakan soal lainnya yang butuh konsentrasi lebih daripada soal yang kita ahli. Itu aja trik dari saya. Ya, terima kasih. Intinya adalah kita yang paling mengerti tentang diri kita, kan gitu. Gimana mau mengatur waktunya, kan gitu. Gimana Mas Hajri? Oh ya, ya tadi sudah gamblang ya dijelaskan ya. Kalau untuk jeda waktunya itu ketika saya sudah daftar, entah itu diterima atau tidak, saya sudah mulai belajar. Tapi saya juga di sisi lain, saya juga punya kegiatan juga, tapi harus benar-benar bagi waktu minimal 1 hari 30 menit. Nah, yang mana saya mereview dari soal-soal dari tahun-tahun yang sebelumnya. Dan juga kita harus benar yang dikatakan Uni AI itu, kita harus gunakan sosial media. Nah, saya juga selalu luangkan waktu ibarat kata 15 menit lah untuk mengikuti perkembangan. Di sana waktu itu saya ngikuti di Instagram. Nah, di sana banyak sekali soal-soal yang dibahas. Banyak sekali soal-soal yang terbaru yang pada saat PIU itu kita mengerjakan itu keluar. Itu satu itu. Nah, yang kedua untuk mengerjakan, nah bagaimana triknya? Waktu itu saya ingat betul di Solo ya, di Donohudan, kita harus konsentrasi. Satu konsentrasi yang juga harus dengan perasaan yang tenang.
rata-rata ketika sebelum masuk ruangan itu kan ada kita dikumpulkan di suatu ruangan. Nah, di situ saya berbincang-bincang dengan sebelah saya, rata-rata hampir 70% itu mereka merasa gugup. Gitu. 75% merasa gugup sehingga itu mengurangi konsentrasi menurut saya. Yang kedua, kita juga harus percaya diri gitu. Bukan berarti kita takabur, tapi percaya diri dengan kemampuan kita, dengan hasil latihan kita. Yang kedua, ketika kita mengerjakan, betul yang dikatakan Uniai, kita harus mengerjakan yang lebih mudah dulu. Ibarat kata, hindarilah soal-soal yang cerita yang panjang gitu ya. Kita cari soal-soal yang singkat, yang membutuhkan waktu, tidak perlu untuk berpikir. Kadang hanya 5 detik saja sudah bisa tahu jawabannya. Itu dulu kemarin saya seperti itu. Jadi cari soal-soal yang tidak membutuhkan waktu lama. Setelah sudah waktunya sudah selesai semua, baru saya fokus soal-soal yang memang membutuhkan perhitungan atau membutuhkan kita berpikir seperti itu. Jadi harus bisa bagi waktu yang pertama untuk belajar, luangkanlah waktu 30 menit, ikuti media sosial, dan rajinlah untuk mereview atau berlatih soal. Yang kedua, kita juga harus tenang, fokus, dan juga pilih soal-soal yang paling mudah terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Kembali ke host. Ya, terima kasih. Ini kenapa saya minta semuanya untuk menyampaikan, karena antara Uniai dengan Mas Hajri ini adalah dua narasumber yang satu sudah sekian kali ikut, dan Mas Hajri ini sekali ikut langsung lolos. Ini kan luar biasa. Artinya memang butuh jurus jitu kan. Dari keduanya memang harus semua tahu. Karena apa? Dari sekian banyak peserta nih kompetitor untuk CASN ini pasti ada yang sudah 4 kali, pasti ada yang sudah 3 kali. Kenapa kok nggak gol-gol? Makanya ini triknya dua-duanya memang harus diambil. Saya kira itu, dan saya mohon maaf ini kepada Bang Naif tidak minta waktunya tadi karena ternyata dari 1 jam sudah molor sekian menit kan ya. Nah, karena apa ya, ini memang butuh diselesaikan dengan manis kan itu, supaya yang mendengarkan juga bisa memahami, karena memang serumit ini ternyata tidak semua orang bisa memahami dengan cepat dan mudah. Mungkin itu ya, saya kembalikan, dan mudah-mudahan ini semua bermanfaat, dan semangat untuk yang akan melaksanakan tes lanjutan. Mudah-mudahan untuk yang satu ini kan gitu, nilai TIU-nya tinggi dengan semua yang sudah disampaikan oleh narasumber berdua. Pengalaman-pengalamannya, trik-triknya itu menjadi ilmu lah nanti supaya bisa para calon ASN ini untuk bisa mengerjakan. Saya kembalikan nih, untuk bisa Bang Naif, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan. Baik, silakan ditutup dulu, Mbak. Oh iya. Oke, mari acara ini kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Mbak Ratna selaku host. Terima kasih Pak Nurul tadi sebagai mantik. Terima kasih Haya. Terima kasih Mas Hajri sudah bergabung. Nah, jangan kapok-kapok diundang ya. Oke, siap. Oke, teman-teman sekalian, link absensi kehadiran sudah saya share di chat Zoom, dan juga insya Allah minggu depan kita akan bertemu kembali di program yang sama. Nanti minggu depan kita akan bahas tentang TKP ya. Jadi kalau minggu lalu kita TWK, hari ini TIU, insya Allah minggu depan sudah kita bahas TKP. Oh iya, juga yang kemarin menunggu masa sanggah ya pengumumannya, teman-teman boleh cek di websitenya Kementerian Agama, sudah bisa lihat siapa saja yang diterima sanggahannya. Terus sudah bisa cek kartu ya, Ayah. Sudah bisa cek kartu ujian ya kayaknya. Ya, kemudian ada apa ya? Semacam deklarasi apa komitmen kesehatan itu yang harus diisi untuk para peserta yang akan ikuti tes.
Baik, terima kasih semua sudah hadir dan kalau ada yang ingin pamit dari ruang Zoom kami persilahkan, silakan saling menyapa satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Naib dan para Terima narasumber kasih lain. Ya, narasumber. sama-sama. Terima kasih Bu Des. Assalamualaikum Bu Haya. Terima kasih Bu. Bang Naib. Ya, sama-sama. Kenalan sama host nggak ini? Boleh kenalan sama hostnya nggak? Mau bertanya untuk e-sertifikat yang belum bisa bagaimana J Bapak Ibu G? Kenapa? Ada masalahnya Pak? E-sertifikat ini tidak muncul. Oh ya, sabar, Munculnya Pak. cuma seperti apa namanya warna Link pelangi warna itu saja. ya, link warna biru itu yang diklik Pak, dicari. Oh iya. Sudah kita cari, sudah masuk di Google Drive. Ya. Gimana kabarnya? Sabar ya Pak, nanti ditunggu aja. Oh, nggak ada absen ya? Terima kasih. Oke, Matur suwun, nggih. silakan. Salam. Zoom ini nggak ada. Bu Haya. Assalamualaikum Bu Haya. Waalaikumsalam Ibu. Yang nggak absen nggak dapat transport nanti. Ibu dari di mana penyuluhnya Bu? Di Kabupaten Agam Ibu, di Palembayan. Ibu kenal sama Bu Juriah Ibu? Kenal Ibu, kenal sekali kami di sini. Saya angkatan Ibu. Iya. Bapak Gafnel. Oh, Pak Gafnel ketua Pokjalu saya, Bu. Oh iya. Yang mau lulus tes Ya, Bu. CPNS bisa minjam bukunya Bu Haya tuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Aduh, alamat lagi ditanya. Padahal udah waktu pendaftaran nggak ada alamat. Saya sih kedengaran suaranya. Iya, habis di absen alamat terus. Udah alamat waktu waktu Ada nomor daftar rekening katanya. alamat lagi. Tulis Kasih alamat itu panjang. kasih alamat Tanya palsu nomor aja. rekening. Kita kenalan lewat HP aja. Kita kenalannya lewat Zoom aja Bu. Makanya pakai tanya alamat. Nanti materinya kita share di grup ya Ibu. Ya. Ya boleh. Grup mana tuh? Terima kasih. Mana J? Sama-sama. Jangan lupa kopinya diminum. Udah bagus, udah habis kopinya. Pak Agus yang buatin kopi siapa Pak Agus? Ada yang buatin kopi. Pak Agus udah bisa live Pak Agus. Eh? Udah bisa live. Udah, cuman masih gagal. Ya udah belajar lagi. Bismillah Bu. Monggo. Assalamualaikum. Belum tak setar kok live-nya sudah jalan. Akhirnya, nah tadi tuh mau tanya, orang Zoom-nya belum tak start, kok live-nya udah jalan. Gitu. Salah siapa tuh? Salah jari jemari ini ngeklik kayaknya. Bung Naif izin live ya. Oke, silakan. Terima kasih buat semuanya ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan izin live juga lah, saya mau lanjutin kopi. Ya. Kang Aji, izin live, Bu Ratna, Bu Hayatuni, Pak Naif, Pak Oh iya. Terima kasih ilmunya. Karena saya tuan semoga rumah kan bermanfaat. saya terakhir keluarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita ngobrol dulu, Mbak. Siapa yang mau ngobrol ya? Ya. Ya, monggo. Aku masih nulis apa, Mbak? Tel sih. Ya. Mana nggak kelihatan? Ini lagi ngetik absen ini, lagi seling absen. Belum Udah isi. tuir.
Ratu Agak-agak Wirsi. kurang sehat, Mbak. Jadi agak gimana gitu. Oke, izin saya Semangat, matikan semangat ya. sehat. Iya, Izin saya tetap matikan Bang ya. Naif semangat. aja sehat terus loh. Oke. Tetap walaupun kurang sehat, tetap semangat ikut Zoom. Karena kalau ikut Zoom pasti ada yang nyantol. Nah, Pak Ismail gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Barat. Iya, Cuman satu provinsi aja nggak pernah ketemu loh kita ini. luar Ketemunya biasa. di Zoom. Baratnya sih sibuk. Mainannya pusat terus Barat sama. Mas Ismail itu udah sukses belum buat PowerPoint gitu. Iya itu Pak Ismail katanya ditanya udah sukses belum buat PowerPoint. Oh, itu mah wah pokoknya Dikerjain ya. alhamdulillah. Kerjain. Tapi katanya yang bikin semangat itu minta nomor rekening mereka itu. Nah, Nomor rekeningnya mana katanya. Alhamdulillah lah lumayan. nah Mana tuh Bang Naif TLC aja tadi? udah nongol tuh. Teh masih di kantor teh. Masih. Agak Nah, kurang sehat gimana? tadi. Jadi videonya kadang dibuka agak ini ngopi dulu ditutup. Kalau nggak ikut Zoom, Kan udah selesai ya Baratnya ya? Sudah selesai, boleh Udah. pamit kok. Ya. Boleh nanya nggak? Boleh. Baratnya aku Boleh. pamit dulu, Mbak. Kapan kita reuniannya ini? Sekarang reunian yang mana dulu? Ini kan barusan selesai ini kita belajar. Bapak Ibu Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reunian ini alumni hari ini, tanya Bang Naif tuh. Iya. Mana Bang Naif? Bang Naif? Kapan ke Lampung lagi nih? Oh, insya Allah. Kalau jadi apa namanya Muktamar NU itu saya mungkin ke sana. Oh jadi ya? Dengar-dengar. Katanya mundur. Ya mungkin tetap kayaknya masih tahun ini kayaknya. Nggak tahu deh. Ini. Nggak tahu deh. Diundur kan berarti tetap jadi kan? Iya. Oh, alhamdulillah. Soalnya katanya di Jawa Barat kemarin. Oh gitu. Setahu saya masih di Lampung tuan rumahnya masih. Ya mudah-mudahan lah. Belum ada perubahan. Tunggulah kehadirannya. Kita Amin. bisa Amin. Duren. Sama Bu Nur Aliyah mana Bu Nur Aliyah? Yang punya kawasan. Bang Naif kalau ke Lampung nggak jangan khawatir. Kita ke Saung tuh ke tempatnya Pak Ismail. Wah, amin. Ya, dulu belum ada saungnya waktu beliau ke sini. Yo, sekarang udah ada, hebat sekarang. Bang Haji Naif, izin live. Ya. Oh iya. Izin juga ya. Ya. Baratnya pengen keluar, cuman dia nggak enak sebagai host. Masa duluan keluar gitu. Tauan. Lihat Uni Ayah aja nggak berani keluar tuh. Iya. Baratnya. Oke lah, Izin saya ya. duluan aja lah. Ya. Kasihan Baratnya mau keluar nggak enak. Jaga kesehatan. Assalamualaikum. Kalau lagi sakit, dilarang kantor itu. Teteh mah nakal, bandel orangnya. Nah Iya. Nggak bisa di Emang ini. bandel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ratna ditunggu Zoom selanjutnya ya. Oh iya, saya mah tergantung Bang Naif aja. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tuni Amnah tadi yang narasumber ya? Kenapa? Kenapa, Tadi Bu? Ibu yang narasumber ya, Bu? Iya. Iya. Uni. Ya Uni, ini sip banget loh. Neranginnya tuh buat saya iri gitu. Kok bisa ya sampai sedetail gitu ya. Makanya tadi tak biarkan aja. Karena yang penting Mungkin pasti dulu pada kalau saya penasaran. ikut sudah tahu materi ini, mungkin saya nggak lama-lama tes CPNS-nya dulu ya. Nggak sampai 7 kali ya, Teh? Ya, tapi 7 kali loh, Mbak. Bang Ya, Naif berapa kali? Ya. Hah? Ibu Iya, Hayati sama-sama. Amnah ya. Iya, sama-sama, Mbak. Mudah-mudahan kita Iya. ketemu lagi. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin saya matikan Zoom-nya Oke, ya. nah kalau yang mematikan langsung. Saya mau motong kambing. Acara apa, Ji?
Acara opo? Akikah. Oh, anak siapa? Ini istri belum akikah. Kepalanya kirim ya, Ji. Oke, izin saya matikan ya. Oke, makasih Bang. Sama-sama. Makasih, Bang. Ya, sama-sama.